Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus menolong kita, memberkati kita sehingga kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur patut kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang adalah makanan rohani bagi rohani kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-37. Demikian firman-Nya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Inti kebenaran firman Allah hari ini mengajar kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Adalah maunya Tuhan, adalah kerinduan Tuhan bagi saudara dan saya sebagai umat yang Dia sudah tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, supaya kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Artinya bahwa kita harus menang dalam menghadapi segala lika-liku kehidupan. Kita harus menjadi umat yang lebih dari pemenang dalam menghadapi berbagai pergumulan, berbagai penderitaan, berbagai kesulitan, berbagai tantangan, rintangan hidup yang saudara dan saya alami. Kita harus menjadi umat yang lebih dari pemenang. Itu berarti Tuhan tidak mau kalau kita menjadi umat yang kalah dalam menghadapi pergumulan ataupun penderitaan dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya putus asa, kalau saudara dan saya kecewa, kalau saudara dan saya frustasi dalam menjalani hidup, dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan, maka itu artinya kita bukan umat yang lebih dari pemenang. Tetapi ketika saudara dan saya menghadapi penderitaan, pergumulan, penindasan, kesulitan, saudara dan saya tetap tegar, saudara dan saya tidak putus asa, saudara dan saya tidak kecewa, maka saya percaya itu namanya kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Karena itu mari kita terus belajar dan terus berusaha supaya kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Lalu gimana caranya supaya kita menjadi umat yang lebih dari pemenang itu? Setidaknya ada 3 cara yang saya jumpai dari ayat ini. Ayat yang pertama ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Apakah penderitaan menjadi lawan kita? Apakah penyakit yang menjadi lawan kita? Apakah persoalan, kesulitan, tantangan itu menjadi lawan kita? Kalau itu menjadi lawan kita, kalau Allah di pihak kita, maka saya percaya kita bisa menjadi umat yang lebih dari pemenang dalam menghadapi pergumulan dan persoalan itu. Jadi hal yang pertama supaya kita menjadi umat yang lebih dari pemenang, kita harus menyadari keberpihakan Allah bagi kita. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kalau Allah ada di pihak kita, kalau Allah membela kita, itu artinya bahwa siapa yang bisa mengalahkan kita? Seringkali ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, dan kesulitan dalam hidup, kita menjadi kalah. Karena apa? Kita tidak menyadari bahwa Allah berpihak kepada kita. Meskipun kita ada dalam pandemi COVID-19, meskipun kita ada dalam pergumulan, mengalami persoalan, kesulitan, tidak berarti Allah tidak ada di pihak kita lagi. Allah tetap ada di pihak kita karena Dia seringkali mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita supaya iman kita terus di-upgrade. Hanya bisa melalui dengan pergumulan dan persoalan itu. Jadi kita harus menyadari keberpihakan Allah bagi kita. Itu menolong kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Yang kedua dalam ayat 33 dan 34, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka?
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Jawabannya tidak ada. Siapakah orang-orang yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah tidak mungkin. Yesus Kristus juga tidak mungkin, karena justru Dia yang sudah membela kita. Hal yang kedua yang harus kita lihat supaya kita menjadi umat yang lebih dari pemenang adalah kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Tidak ada. Karena itu menyadari bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, kita adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan karena kita sudah ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota. Itu menolong kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Kalau kita orang-orang pilihan Allah dan Allah mendapatkan kita bukan dengan emas dan perak, kita ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, tidak mungkin dibiarkan. Tidak mungkin ditinggalkan menghadapi pergumulan hidup itu, mengalami persoalan hidup, kesulitan hidup itu tidak mungkin ditinggalkan. Karena itu menyadari bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, itu yang menolong saudara dan saya untuk kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Tapi kalau kita tidak menyadari bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, bahwa kita adalah orang-orang spesial di mata Tuhan, itu yang membuat kita gampang putus asa, gampang frustasi dan kecewa dalam menjalani hidup, yang membuat kita tidak menjadi umat yang lebih dari pemenang. Hal yang ketiga supaya kita menjadi umat yang lebih dari pemenang, ayat 35 sampai 39. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Jawabannya tidak ada. Diulang lagi dalam ayat 38 dan 39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sebab aku yakin. Hal yang ketiga, kita harus meyakini bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apakah itu maut sekalipun, apakah itu malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, bahkan kuasa-kuasa manapun, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi kita harus meyakini akan hal itu. Dan itu yang menolong kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Karena kita meyakini bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sekali Dia mengasihi kita, seterusnya dan selamanya Dia akan tetap mengasihi saudara dan saya. Kalau Dia mengasihi saudara dan saya, pasti Dia menolong kita. Pasti Dia memberi jalan keluar bagi kita dalam menghadapi pergumulan ataupun persoalan hidup. Pasti Dia menguatkan kita dan memampukan kita dalam menghadapi berbagai problematika dalam hidup, sehingga kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Tapi kalau kita tidak menyadari akan kasih Allah yang luar biasa bagi kita, kasih Kristus yang luar biasa bagi kita, yang membuat kita gampang down, membuat kita gampang putus asa, gampang kecewa, gampang frustasi dalam menjalani hidup. Tapi kalau kita meyakini bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, itu menolong saudara dan saya untuk kita tetap kuat, teguh, sehingga akhirnya kita menjadi umat yang lebih dari pemenang. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami supaya kami menjadi umat yang lebih dari pemenang. Karena itu tolonglah kami supaya kami menyadari akan keberpihakan Allah bagi kami. Tolonglah kami supaya kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang pilihan Allah. Tolonglah kami supaya kami meyakini bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Allah melalui Roh-Mu yang kudus menanamkan, memeteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, menyanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini, yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan beri kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.